Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini, jangan sampai membuat semangat belajar kita memudar, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini matematika wajib, materi yang akan Bapak bahas yaitu mengenai pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional. A. Pengertian. Pertidaksamaan rasional ialah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yang mana fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx dengan syarat gx tidak sama dengan 0. B. Bentuk umum. Adapun untuk bentuk umum dari pertidaksamaan rasional adalah sebagai berikut: fx per gx kurang dari sama dengan 0, atau fx per gx lebih dari sama dengan 0, atau fx per gx kurang dari 0, atau fx per gx lebih dari 0. Fx dan gx merupakan fungsi dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Adapun untuk contoh dari pertidaksamaan rasional bisa kalian lihat sana. Nah, contoh di atas merupakan bentuk pertidaksamaan rasional pecahan, di mana fungsi pada penyebut masih mengandung variabel. Perlu diperhatikan bahwa pertidaksamaan pecahan mempunyai himpunan penyelesaian jika nilai pada fungsi penyebut tidak 0. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal pertidaksamaan rasional. Untuk soal yang pertama, 2x ditambah 7 per x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk bentuk soal yang seperti ini, Bapak akan berikan dua alternatif penyelesaian. Untuk alternatif penyelesaian 1 atau cara ke-1 adalah sebagai berikut: 2x ditambah 7 per x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pembuat 0 pada fungsi penyebut. Sebagaimana yang telah tadi dijelaskan bahwa pertidaksamaan pecahan memiliki himpunan penyelesaian jika nilai pada fungsi penyebut tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi penyebutnya. X dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0, atau didapat X tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, kedua ruas dikalikan dengan X dikurangi 1 kuadrat. Yang ini juga sama, dikalikan X dikurangi 1 kuadrat. Pak, yang ini dari mana? Nah, ini dilihatnya dari ini. Kemudian, kenapa Pak dikalinya kuadrat? Karena bilangan kuadrat bernilai positif sehingga tidak akan mengubah dari tanda ketidaksamaan. Nah, kita operasikan yang luas kiri. X dikurangi 1 kuadrat dikali 2x ditambah 7 per x dikurangi 1. Nah, ini kalau dijabarkan, x dikurangi 1 dikali x dikurangi 1. Ini dicoret, ini dicoret, maka didapat x dikurangi 1 dikali 2x ditambah 7. 2x ditambah 7. Itu untuk ruas kiri. Sekarang kita operasikan yang ruas kanan, yang ini. X dikurangi 1 kuadrat dikali 1, maka didapat X dikurangi 1 kuadrat. Nah, kita operasikan yang luas kiri, yang ini. Kita tinggal kalikan saja. Yang ini ke sini kalikan, yang ini ke sini kalikan.
kemudian yang ini kalikan ke sini, yang ini kalikan ke sini, didapat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 7 kurang dari sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Ini dari mana Pak yang ini? Nah, yang ini didapat kalau dijabarkan x dikurangi 1 dikali x dikurangi 1. Ini sama, kalikan ke sini, yang ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini, yang ini kalikan ke sini, didapat yang ini. Langkah yang selanjutnya yaitu kita buat ruas kanan menjadi 0. Nah, artinya ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan yang ini. Atau istilah yang lebih familiar di telinga kalian adalah dengan istilah pindah ruas. Nah, jadi ruas kanan dipindah ruaskan ke kiri. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat didapat x kuadrat. Kemudian 5x, yang ini negatif, 2x pindah ruas negatif jadi positif, 5 ditambah 2 jadi 7x. Kemudian negatif 7 dioperasikan dengan yang ini, positif 1 pindah ruas jadi negatif, negatif 7 dikurangi 1 jadi negatif 8. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita mengubah bentuk kuadrat yang ini. Nah, didapat x ditambah 8 dikali x dikurangi 1. Caranya bagaimana Pak? Bisa seperti ini. Nah, caranya angka berapa yang kalau dikalikan menghasilkan negatif 8, kalau ditambah menghasilkan 7. Nah, didapat 8 dikali negatif 1. 8 kali negatif 1 negatif 8 terpenuhi. Kemudian kita coba apa yang ini, 8 ditambah negatif 1. Oh, ternyata hasilnya 7, berarti memenuhi. Nah, berarti didapat x ditambah 8 dikali x dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Setelah sampai pada langkah ini, kita ambil yang ini. Untuk x tambah 8 sama dengan 0, maka didapat x sama dengan negatif 8. Atau untuk x dikurangi 1 sama dengan 0, maka didapat x sama dengan 1. Nah, ingat tadi syarat penyebut. Nah, yang ini x tidak boleh sama dengan 1. Kita buat garis bilangan. Batasnya kita lihat dari sini. Yang ini negatif 8, yang ini 1. Pak, kenapa bulatan yang ini penuh sedangkan bulatan yang ini tidak penuh? Nah, ingat syaratnya tadi, x tidak boleh sama dengan 1. Berarti 1 ini tidak termasuk ke dalam himpunan bagian. Nah, setelah dibuat batas, kita misalkan ambil titik tengah antara negatif 8 dan 1. Yang gampang saja Bapak ambil misal 0. Nah, berarti daerah yang ini kita masukkan ke atau substitusikan ke yang ini. Nah, x sama dengan 0, maka x ditambah 8 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0 ditambah 8, 8. 0 dikurangi 1 negatif 1. 8 kali negatif 1 sama dengan negatif 8. Nah, negatif 8 kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti untuk yang ini terpenuhi, jadi daerahnya adalah yang ini. Nah, terus kita lihat hasilnya negatif 8, berarti sini daerahnya negatif, yang ini positif, yang ini positif.
Nah, sekarang kita menentukan HP. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan negatif 8, X kurang dari 1. Baik, untuk alternatif penyelesaian 2 atau cara kedua adalah sebagai berikut. 2X ditambah 7 per X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, langkah yang pertama untuk alternatif penyelesaian kedua atau cara yang kedua adalah kita buat ruas kanan menjadi 0. Caranya bagaimana? Berarti ruas yang ini, ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan yang ini. Nah, didapat untuk ruas yang kanan 2X ditambah 7 per X dikurangi 1 dikurangi 1, atau istilah yang lebih familiar di telinga kalian adalah istilahnya pindah ruas. Jadi yang ini positif 1 pindah ruas jadi negatif 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kita mengubah 1. Nah, cara mengubahnya kita lihat yang ini. Penyebutnya nih X dikurangi 1, berarti kita ubah 1 ini menjadi X dikurangi 1 per X dikurangi 1, maka didapat 2X ditambah 7 per X dikurangi 1 dikurangi X dikurangi 1 per X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini penyebutnya udah sama. Ketika penyebutnya udah sama, kita bisa mengoperasikan pembilangnya yang atas. Nah, 2X ditambah 7 dikurangi X. Kemudian ini negatif bertemu negatif jadi positif 1 per X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat variabel yang sama. Di sini yang samanya 2X dikurangi X, maka didapat X. Kemudian 7 ditambah 1 didapat 8, maka hasilnya X ditambah 8 per X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah sampai pada langkah ini, kita tentukan syaratnya. Bahwa tadi dijelaskan fungsi pada penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya X dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0, didapat X tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Untuk X ditambah 8 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan negatif 8. Atau untuk yang ini X dikurangi 1 sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 1. Nah, ini digunakan untuk batas pada garis bilangannya. Negatif 8, ini 1. Yang ini bulatannya penuh, yang ini bulatannya tidak penuh. Kenapa yang ini bulatannya tidak penuh? Karena ingat syarat tadi, X tidak boleh sama dengan 1. Artinya 1 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, langkah yang selanjutnya adalah misalkan kita ambil angka antara negatif 8 dan 1. Kita ambil misal 0. Untuk X sama dengan 0, maka masukkannya ke sini yang ini. X ditambah 8 per X dikurangi 1. X-nya disubstitusi dengan 0, berarti 0 ditambah 8 sama dengan 8. Untuk yang penyebutnya 0 dikurangi 1, maka dapat negatif 1. Jadi 8 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 8. Negatif 8 kurang dari sama dengan 0, berarti ini terpenuhi. Jadi daerahnya adalah yang ini. Karena nilainya negatif, berarti di sini negatif, yang ini positif, yang ini positif. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan negatif 8,
X kurang dari 1. Hasilnya sama. Silahkan kalian pilih mau pakai cara yang ke-1 atau cara yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal yang kedua. Nah, untuk bentuk X dikurangi 6 per X dikurangi 3 lebih dari sama dengan X dikurangi 2 per X ditambah 1. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal yang seperti ini, langkah yang pertama kita buat ruas kanan menjadi 0. Nah, kita buat ruas kanan jadi 0. Berarti kedua ruas dikurangi dengan yang ini. Atau yang lebih familiar di telinga kalian istilahnya adalah pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif. Nah, didapat X dikurangi 6 per X dikurangi 3 dikurangi X dikurangi 2 per X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara kita menyamakan penyebutnya? Tinggal kalikan saja. Yang ini dikali dengan yang ini. Nah, didapat ini X dikurangi 3 dikali X ditambah 1. Kemudian untuk yang atas yang pembilangnya, yang ini X dikurangi 6 dikali dengan yang ini, dikali X ditambah 1. Kemudian dikurangi yang ini X dikurangi 2 X dikurangi 2 dikali dengan yang ini, dikali X dikurangi 3 per X dikurangi 3 dikali X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita tinggal mengoperasikan yang atas. Nah, ini kalikan ke sini didapat X kuadrat. Ini kalikan ke sini didapat X. Kemudian negatif 6 dikali X dapat negatif 6X. Negatif 6 dikali 1 dapat negatif 6. Dikurangi, nah yang ini sama, X dikali X, X kuadrat. X dikali 3 didapat negatif 3X. Kemudian negatif 2 dikali X didapat negatif 2X. Negatif 2 dikali negatif 3 dapat positif 6. Nah, ini dipakai kurung dulu biar nanti tidak tertukar operasi ininya. Nah, yang ini lihat variabel yang samanya. Nah, variabel yang samanya yang ini X dikurangi 6X, maka didapat negatif 5X. X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6. Sekarang kita operasikan yang ini. Nah, lihat variabel yang samanya. Variabel yang samanya yang ini. Negatif 3X dikurangi 2X, maka didapat negatif 5X. Negatif bertemu positif jadi negatif X kuadrat, negatif bertemu negatif jadi positif 5X. Negatif bertemu positif jadi negatif 6. Didapat X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 6 dikurangi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 per X dikurangi 3 dikali X ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat variabel yang sama. Nah, X kuadrat dikurangi X kuadrat, berarti ini habis. Kemudian yang ini negatif 5X ditambah 5X sama, ini habis. Nah, tinggal yang ini negatif 6 dikurangi 6, maka didapat negatif 12 per X dikurangi 3 ditambah dikali X ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lihat yang ini X dikurangi 3 dikali X ditambah 1
kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Nah, kita lihat di sini yang ini. Bahwa ruas kanan harus lebih dari sama dengan 0, pembilangnya negatif. Maka penyebutnya pun harus negatif, karena negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Positif lebih besar dari sama dengan 0. Oleh karena itu yang penyebut nilainya harus kurang dari sama 0. Baik, kita masuk ke syarat. Nah, syarat ini diambil dari sini. Untuk X dikurangi 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti didapat X tidak boleh sama dengan 3. 1. Untuk yang X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, ini kita gunakan sebagai batas. Buat garis bilangan, di sini negatif 1, yang ini 3. Nah, untuk yang ini bulatannya tidak penuh karena tidak boleh X tidak boleh 3 dan X tidak boleh sama dengan 1. Berarti negatif 1 dan 3 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita ambil angka antara negatif 1 dan 3. Misal kita ambil 0. Misal X sama dengan 0, maka X dikurangi 3 dikali X ditambah 1. X nya ganti cuma 0, substitusi didapat negatif 3. 0 ditambah 1 didapat 1. Negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. Negatif 3 kurang dari 0 berarti terpenuhi. Jadi himpunan daerahnya adalah yang ini. Karena nilainya negatif, maka di sini negatif, yang ini positif, yang ini positif. Jadi didapat himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari negatif 1, X kurang dari 3. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Silahkan kalian nanti kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi jelaskan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.